Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara sekalian dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 31. Sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati beraktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 31 di bawah perikop perkataan Agur bin Yake. Ayatnya yang ke-24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi sangat ceketan. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita belajar dari kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat 31. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering kali berpikir bahwa untuk belajar hikmat, kita harus melihat kepada orang-orang yang punya pendidikan tinggi, tokoh-tokoh hebat, orang-orang yang punya pengalaman yang luar biasa. Tapi pada kenyataannya, firman Tuhan pada hari ini tuh justru mengajak ketong untuk melihat pada makhluk-makhluk kecil. Mereka tidak punya kekuatan besar, tidak punya suara yang lantang, bahkan seringkali dianggap tidak penting atau hama. Tetapi Tuhan memakai mereka untuk mengajarkan pelajaran hidup yang sangat berharga. Dalam kitab Amsal disebutkan 4 makhluk yang kecil yang luar biasa bijaksana, yakni semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Dari mereka kotong belajar bahwa hikmat bukan soal ukuran tubuh atau banyaknya harta, melainkan bagaimana kotong menjalani hidup dengan benar. Kotong dapat melihat semut. Tubuhnya kecil tetapi ia rajin bekerja. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang mengawasi, tetap ketika musim panen tiba, semut sibuk mengumpulkan makanan sebagai persiapan menghadapi masa yang sulit. Semut mengajarkan kotong untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Selagi Tuhan memberikan kesempatan, kotong gunakan waktu dengan baik. Belajar, bekerja, melayani, menolong terhadap sesama. Jangan dilakukan nanti kalau sempat, tetapi mulailah sekarang. Orang yang bijaksana itu bukan hanya pandai merencanakan, tetapi juga setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian kotong melihat pelanduk. Hewan ini kecil dan tidak kuat menghadapi musuh, namun ia tahu di mana tempat yang aman. Dia membuat rumah di celah-celah gunung batu. Pelanduk mengajarkan ketong bahwa ketong tidak harus menjadi orang yang paling kuat. Yang paling penting adalah tahu kepada siapa ketong berlindung. Dalam hidup ini ketong punya banyak persoalan dan tidak sanggup untuk ketong hadapi sendiri.
Karena itu tempat perlindungan terbaik adalah Tuhan. Orang bijaksana bukanlah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Yang ketiga, ada belalang. Belalang ini tidak mempunyai raja, tetapi mereka berjalan bersama dengan teratur. Tidak saling berebut, tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak dalam kebersamaan. Dari belalang, kotong belajar pentingnya hidup rukun di dalam keluarga, di gereja, di masyarakat. Kotong sudah bisa hidup sendiri, kotong saling membutuhkan. Kebersamaan akan membuat kotong lebih kuat daripada berjalan sendiri. Orang yang bijaksana tahu bagaimana menghargai orang lain, mau bekerja sama dan menjaga persatuan. Dan yang terakhir ada cicak. Hewan ini bisa ditangkap dengan tangan, tetapi ia dapat ditemukan bahkan di istana raja. Meskipun kecil, ia mampu berada di tempat-tempat yang tinggi. Cicak ini mengajarkan kotong tentang ketekunan dan kemampuan menyesuaikan diri. Jangan merasa rendah diri karena keadaan kita sederhana ataupun kotong terbatas. Kalau kotong setia, rajin, dan terus berusaha, Tuhan dapat membawa kotong kepada kesempatan-kesempatan yang tidak pernah kotong bayangkan sebelumnya. Yang penting adalah tetap setia menjalani bagiannya kotong. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal juga berbicara tentang makhluk yang langkahnya gagah. Singa, ayam jantan, kambing jantan, dan raja yang memimpin dengan teguh. Gambaran ini mengingatkan ketong bahwa hikmat yang ketong pelajari dari makhluk-makhluk kecil akan membentuk karakter yang kuat. Orang yang rajin, yang bergantung kepada Tuhan, hidup rukun dan tekun, akan memiliki keberanian dan wibawa dalam menjalani hidup. Keberanian sejati muncul bukan karena kotong merasa hebat, tapi karena hidup dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, firman pada hari ini mengingatkan kotong bahwa pelajaran hidup bisa datang dari mana bahkan dari makhluk yang kecil sekalipun, yang kotong anggap hama sekalipun. Tapi jangan pernah kotong meremehkan hal-hal yang sederhana, sebab Tuhan sering memakai hal yang sederhana untuk mengajarkan kebenaran yang besar. Maka jadilah berkat dimanapun Bapak mama saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.